kulak sendiri, ditungguin sendiri, buat sendiri ya, karena belum bisa membayar karyawan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada ya. Kali ini saya akan berbagi ya pengalaman pribadi saya ya, tips supaya toko sembako rame pembeli ya, atau toko kelontong rame pembeli ya. Kali ini saya akan membagikannya ya kepada teman-teman semuanya ya, dimanapun kalian berada ya. Tip yang pertama itu, atau cara yang nomor satu itu, toko itu kalau bisa ya teman-teman ya, itu toko berada di tempat yang strategis ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau toko berada di tempat strategis itu kayak di pinggir jalan gitu ya teman-teman ya, dan juga ramai pemukiman ya, atau ramai penduduk ya, sehingga nanti calon pembeli atau calon konsumen kita itu mudah menjangkau toko kita ya, atau toko kita itu mudah dijangkau oleh pembeli ya teman-teman ya. Itu tip yang pertama ya teman-teman ya. Jadi toko kita itu harus di tempat yang strategis ya. Kalau buat teman-teman yang yang ingin ya, atau kepengen ya membuka usaha toko ya, toko apapun itu ya, itu ini juga harus diperhatikan ya. Terus yang kedua ya, tips supaya toko sembako ramai pembeli yang kedua itu, kalau bisa ya toko itu harus ada tempat parkir kendaraannya ya teman-teman ya. Di zaman modern seperti ini tuh kebanyakan pembeli itu memakai kendaraan ya teman-teman ya. Biasanya itu ada yang pakai motor ataupun mobil ya. Jadi calon pembeli itu biasanya merasa nyaman ya dengan toko yang ada parkirannya ya, karena kendaraannya itu merasa aman ya, daripada toko yang tanpa parkiran ya, nanti takutnya kendaraannya si calon pembeli itu rusak ataupun kenapa-kenapa ya. Jadi buat kalian ya yang pengen usaha toko ya, entah itu toko apapun ya, entah sembako, minimarket, ataupun toko bangunan, ataupun salon, ataupun usaha apapun itu, tempat parkir itu harus ada ya teman-teman ya, buat yang belum kadung ya. Terus juga tip yang berikutnya itu ya, jangan lupa berdoa dahulu sebelum buka toko ya teman-teman ya. Kenapa kok harus berdoa dulu? Jadi supaya mental dan hati kita, pikiran kita itu semangat ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita buka toko, kita wajib berdoa dahulu teman-teman, dengan hati yang ikhlas ya, dan tulus memohon kepada Tuhan kita supaya toko kita menjadi laris ya, ramai pembeli, berkah, dan tentunya juga barokah ya, sehingga bisa buat hal-hal yang positif ya untuk beribadah ya. Terus tip yang keempat ya, berikutnya itu barang dagangan atau toko itu harus lengkap ya. Jadi maksudnya itu toko kita harus lengkap, atau barang yang kita jual itu banyak variasinya ya, nggak perlu banyak-banyak ya, walaupun sedikit-sedikit tetapi ada ya, atau lengkap ya.
sehingga nanti itu calon pembeli itu waktu mencari kebutuhannya itu barangnya ready ya, merasa kecewa ya. Jadi ini juga penting juga ya teman-teman ya. Jadi silahkan buat toko kalian ya, walaupun modal kecil nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ada sedikit-sedikit ya. Kita cari barang yang cepat laku aja dulu teman-teman, nggak usah barang yang pelan kita beli, nggak usah yang cepat-cepat dulu kita sediakan dulu saja. Itu pengalaman saya ya. Terus yang berikutnya itu tips supaya toko ramai pembeli, yang berikutnya itu memajang barang dagangannya itu harus rapi ya, terlihat dan kelihatan ya, supaya nanti calon pembeli kita itu mudah untuk mencarinya ya. Dalam penataan barangnya itu kita juga harus sesuai dengan jenis dan mereknya ya, atau kita kelompok-kelompokkan ya. Misalkan kayak sembako ya, kita sembako ya, minyak gitu ya. Jangan dicampur ya, nanti ada minyak terus ada sampo, ada sabun, kan kayaknya kurang pas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti udah bisa lah, udah pinter ya. Itu tip yang kelima ya. Terus tip yang keenam itu ya, kalau bisa itu harga harus murah ya, atau menjual barang harga lebih murah daripada toko lain ya, atau kompetitor kita ya. Itu juga sangat penting ya. Jadi di sini kita harus pandai-pandai memilih distributor ya, atau grosiran yang harganya paling murah teman-teman, sehingga nantinya kita bisa menjual lebih murah lagi dibandingkan dengan toko lain ya. Maksudnya seperti itu teman-teman ya. Ataupun kita juga bisa memakai trik, salah satu trik barang kita jadikan pancingan ya teman-teman ya, ataupun apa istilahnya ya, kayak tumbal ya. Jadi kita jual saja sesuai dengan harga modalnya atau harga belinya kita ya, ataupun dinaikkan dikit ya, 100 rupiah atau berapa ya. Trik itu juga sedikit ataupun banyak berpengaruh ya, nanti toko kita itu kelihatannya jadi murah ya. Biasanya barang-barang sembako yang cepat terjual ya, yang kita jadikan pancingan ya. Misalkan saja kayak gula pasir ya teman-teman ya, ataupun lainnya ya, terserah kalian ya. Juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya, apabila ada kelengkapan barangnya yang kosong ya teman-teman ya, ataupun habis ya, cepat atau segera itu dibelanjakan lagi ya, untuk melengkapinya nanti barang yang, sehingga itu pembeli itu nggak kecewa ya, atau barang yang kosong segera kita belanjakan ya, biar pelanggan tidak kecewa ya. Misalkan hari ini, sore ini nih udah dapat uang ya, oh ini yang habis, besoknya kita belanjakan langsung ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai pelanggan itu pas beli ke situ barangnya habis ya. Maksudnya seperti itu teman-teman. Juga kita harus mengecek harga ya di setiap produknya ya teman-teman ya, biar jangan terlalu mahal ya, juga jangan terlalu murah ya, biar kita juga ada untung ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan ya. Terus yang berikutnya ya, itu yang ketujuh ya, itu berikan pelayanan yang terbaik ya buat pembeli atau konsumen kita ya. Kita harus friendly ya, jadi pembeli kita anggap teman ya, tapi kita juga harus bisa mengerti keadaan ya. Apabila tidak begitu rame, ajak pembeli ngobrol ringan ya, jadi hati senang ya. Apabila pas rame, jangan terlalu banyak ngobrol dengan salah satu pembeli ya.
sehingga tidak menimbulkan rasa bosan buat pembeli lainnya nantinya ya, ataupun iri ataupun prasangka buruk lainnya ya. Misalkan pembeli beli barang banyak, kita bantu bawakan dagangannya ke motor atau mobilnya ya. Jadi kita harus kasih atau berikan pelayanan terbaik kita ya teman-teman ya, biar nanti toko kita jadi laris ya. Terus tip yang ke-8 itu jujur kepada pelanggan ya teman-teman ya. Jadi apabila ada barang yang rusak ya, terus mau dibeli sama pelanggan kita ya, kita itu kita kasih tahu saja ya, supaya jangan dibeli ya, karena barang itu sudah ada yang sobek ataupun rusak ya, suruh diganti saja dengan barang yang sama tapi barang yang lainnya ya. Jadi hal-hal seperti itu juga nanti akan menambah kepercayaan pembeli atau pelanggan kepada toko kita ya, sehingga dia merasa nyaman juga ya. Terus yang ke-9 itu memiliki jam operasional yang panjang ya toko kita ya. Jadi misalkan kita biasa buka jam 8 ya, kita tarik ke sini lagi misalkan jam setengah 6 ya, atau jam 6 ya, itu kita udah buka. Nanti tutupnya itu agak malam ya, mungkin jam 12 malam atau jam 11 malam ya. Jadi nanti calon pembeli itu pas ke toko itu, oh masih buka, oh sudah buka ya. Jadi merasa merasa nyaman ya ke toko kita ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Terus tip yang ke-10 itu ya, yang terakhir itu menurut saya ya, pengalaman pribadi saya itu selalu berikan ucapan terima kasih ya apabila pelanggan sudah selesai berbelanja ya, ataupun meninggalkan toko kita ya. Kita berikan ucapan terima kasih ya. Ini hal-hal seperti ini hal sepele ya, tapi berpengaruh ya, ataupun bermanfaat ya. Jadi nantinya itu si pelanggan kita itu akan datang ke toko kita lagi ya, karena merasa ibaratnya itu dihormati ya, merasa nyaman, akhirnya dia balik lagi ke toko kita ya. Jadi mungkin di hati dia, oh di sana saja itu yang penjualnya itu ramah ya, sumeh ya. Itu kalau misalkan kalian orang Jawa itu kalau bisa itu bahasa yang halus kepada orang yang lebih tua ya, itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi perlu diperhatikan juga ya. Mungkin seperti itu dulu ya teman-teman ya, itu sedikit pengalaman dari saya ya selama berdagang ya, saya kasih sharing ke teman-teman semuanya ya. Semoga saja bermanfaat. Apabila ada salah tutur kata yang kurang baik, kurang bagus ya, mohon dimaafkan ya. Kebetulan ini saya sama istri saya saja ya yang menunggu di toko ya. Jadi kulak sendiri, ditungguin sendiri, buat sendiri ya, karena belum bisa membayar karyawan ya teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa ya buat kalian yang belum subscribe ya, mohon dibantu subscribe-nya biar channel kami lebih berkembang dan lebih bermanfaat tentunya ya. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen usaha toko sembako ya, harus bekerja keras ya, jangan pernah menyerah. Kita harus menatap ke depan ya, nggak usah takut saingan, takut tetangga bikin toko yang sama, nggak usah, jalani saja ya, karena Allah itu maha kaya sekali ya. Jadi kalian itu nggak usah minder-minder ya, jalani saja, buka seperti biasa saja ya.
Oke, saya akhiri ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.